samping Pulau Jawa, Jakarta menjadi epicentrum COVID-19, kemudian Jawa sekarang juga sudah menjadi epicentrumnya. Kemudian sekarang ada 3 provinsi di luar Jawa yang harus mendapatkan perhatian khusus. Pertama yaitu Sulawesi Selatan, kedua Kalimantan Selatan, dan ketiga Sumatera Selatan, jadi 3 selatan. Karena itu pagi ini saya berkunjung ke sini untuk mengecek berbagai macam fasilitas yang ada dan juga menginventarisir kekurangan-kekurangan yang perlu dari pusat apa saja. Kemudian juga kita ingin tahu rencana apa saja yang dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Selatan dan juga daerah di Kalimantan Selatan untuk ke depan. Mengingat angka kasus yang ada di Kalsel cukup tinggi dan cenderung naik, karena itu harus ada penanganan khusus. Dan tentu saja kita juga sudah dengan komitmen akan memberikan bantuan-bantuan baik berupa peralatan maupun dukungan personil untuk Provinsi Kalimantan Selatan ini. Itu pengantar saya, dan untuk selanjutnya saya mohon Pak Menkes untuk dilanjutkan. Karena Badan Muslim Kalimantan Selatan juga menerima pemeriksaan dari Kalimantan Tengah. Oleh karenanya, harian kami di sini adalah untuk menambah kemampuan pemeriksaan spesimen yang ada di wilayah Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Selatan. Kementerian Kesehatan bersama dengan Dinas Kesehatan telah menyiapkan 2 unit PCR kit untuk melengkapi kekuatan laboratorium yang ada. Nanti tinggal diatur oleh pemerintah provinsi bersama dengan Dinas Kesehatan penerapannya bagaimana. Kemudian juga untuk meningkatkan kemampuan laboratorium SDM-nya. Di beberapa daerah laboratorium bisa bekerja lebih dari 18 jam. Jadi ada yang sudah sampai 24 jam, melibatkan tenaga sukarelawan, termasuk dari kalangan mahasiswa. Dan ini adalah sebuah cara yang sangat efektif ketika daerah bisa bekerja sama dengan pimpinan komponen yang ada, terutama dari kalangan mahasiswa. Di Sumatera Barat, laboratorium Universitas Andalas itu bekerja 24 jam dan satu hari mampu memeriksa spesimen lebih dari 1.500 sampel. Ya, ini prestasi yang harus kita hargai. Jadi kalau tiap daerah bisa bekerja militan dan hasilnya juga bisa maksimal, maka akan semakin banyak penderita COVID, terutama yang tidak terlihat gejalanya, terjadi. Nah, kalau sudah semakin banyak yang terjadi, dilakukan perawatan baik secara isolasi mandiri atau karantina mandiri, termasuk yang disiapkan oleh pemerintah, maka semakin berkurang orang yang punya bibit COVID yang berkeliaran. Nah, jadi tadi disampaikan oleh Bapak di atas hanya 900 orang. Nah, sisanya ini agar secara sukarela memberitahukan kepada pejabat dinas kesehatan setempat itu untuk memeriksakan diri. Supaya apa? Supaya diketahui apakah yang bersangkutan ini positif atau negatif. Kalau positif, tidak ada gejala, ringan saja bisa dirawat di rumah. Tetapi kalau sakit tentu harus dirawat di rumah sakit. Nah, ini penting karena kalau tidak segera kita temukan, maka kita tidak mampu memutus mata rantai penularan. Akibatnya semakin banyak nanti masyarakat yang terpapar. Kalau yang terpapar itu kalangan muda, yang sehat, yang kuat, mungkin tidak berpengaruh secara langsung, bisa sembuh secara mandiri. Ya. Tetapi kalau yang terpapar, mereka yang punya komorbid, punya risiko yang tinggi, itu bisa menimbulkan angka 60% kematian yang terjadi di daerah Kalimantan Selatan adalah mereka yang pernah mengikuti acara di Goa. Jadi mohon sekali lagi, saudara kami yang ada di Kalimantan Selatan ini secara sukarela, secara sadar untuk bisa memeriksakan dirinya supaya menghindari jangan sampai ada orang lain yang nanti terpapar, tertular, karena dampaknya sangat berbahaya.
kesadaran seperti ini harus ditumbuhkan secara sukarela. Kemudian yang terakhir, kerjasama komponen tadi diungkapkan oleh Pak Menpora, kami pada prinsipnya supervisi mendorong melengkapi apa yang sudah dilakukan Kalimantan Selatan ini. Kami lihat sudah sangat baik, tinggal kita dorong untuk lebih menjadi lebih baik lagi. Kekurangannya apa kami mengamati dampak dan bentuknya, karena kami juga melihat bergotong royongan dari masyarakat Kalimantan Selatan ini sudah terlihat baik. Karena itu kami bersama-sama dengan aparat di Kalimantan Selatan ini bersama Bapak Gugus Tugas terus memantau, terus melengkapi apa yang kira-kira perlu menjadi supporting untuk penanganan COVID-19 di Kalimantan Selatan.